ada yang disebut sebagai, ini kalau aspek banyak teori tentang karakter ya, tentang kepribadian, personality ya. Yang kita bahas ini adalah tentang apa? Yaitu adalah yang disebut sebagai apa namanya, people oriented atau work oriented. Ini dulu, people oriented atau work oriented. People oriented itu apa? Yang lebih berorientasi pada orang. Anda nggak bisa memaksakan semua orang untuk belajar. Ada orang yang memang tipenya adalah gue lebih suka belajarnya melalui tukar pikiran, ngobrol apa. Ada orang yang memang tipenya maunya belajar, baca atau apa dalam hening. Jadi orang beda-beda. Ada yang disebut sebagai aktif, ada yang disebut sebagai pasif. People oriented aktif, dia berorientasi pada manusia, tapi aktif berarti dia tipenya controlling. Tipe sebagai leader, tipe sebagai di depan. Tapi ada yang tipenya pasif misalnya. Pasif itu misalnya adalah ya udahlah, misalnya kalau dalam perselisihan dia mengalah. Ada. Kalau work oriented ada yang aktif. Misalnya yang artinya dia itu sangat detail sekali, sangat teliti sekali. Biasanya disebut sebagai, kalau dalam bahasa psikologinya, conscientiousness. Conscientiousness. Conscientiousness itu ditandai dengan orangnya rapi. Orangnya kalau spraynya tuh nggak ada crease, tahu crease apa, nggak ada lipatan, rapi sekali. Itu namanya conscientiousness. Ada orang yang pasif, work oriented. Ya udahlah, gua pokoknya kerja aja, mau bagus mau enggak, pokoknya gua udah kerja. Nah, manusia ada kayak gitunya. Nah, sekarang Anda mau karir Anda mau kayak gimana? Cocokkan dulu dengan karakter Anda. Karena khawatirnya kalau Anda nggak cocok antara karakter dengan tujuan karir Anda seperti berekspektasi gajah untuk berenang. Atau Anda berekspektasi ikan untuk terbang. Salah. Anda ngerti nggak maksud saya? Lihat. Anda seperti berekspektasi gajah. Belalai gajah. Ngerti kan? Untuk terbang. Belalai gajah. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, itu karakter. Ya. Pasti ingat, pasti ngantuk. Karena saya memvisualkan itu. Ya. Nah, minat itu saya condongnya kemana? Saya tertarik guru saya. Kan banyak orang yang istilahnya mencontoh daripada role modelnya. Mungkin orang tuanya, bapaknya, ibunya, atau gurunya gitu kan. Tapi hanya karena dia punya minat, kalau karakternya mendukung, nggak bisa juga. Contohnya, bapaknya seorang akuntan, kerjanya teliti sekali. Anaknya bilang, gue mau jadi kayak bapak gue, kayak nyari duit gampang, ya kan? Dia bisa mempelajari kemampuan itu. Dia bisa mempelajari akuntansi di kuliahan. Tapi dia mungkin nggak bisa se-skillful ayahnya, karena nggak didukung oleh karakternya. Orang anaknya mudah bosen, orang anaknya nggak teliti, orang anaknya kerja buru-buru. Ngerti? 3 ini harus, kalau ini bisa dikembangkan, baik di sekolah Anda, baik di universitas Anda, ini bisa dikembangkan. Tapi ini kan enggak cetakan Anda. Yang paling utama yang ini. Nah, kalau karir Anda di bidang psikologi atau pendidikan berarti apa contohnya? Yaitu adalah misalnya people orientednya harus tinggi. Nah, Anda punya nggak people oriented, berorientasi pada manusia? Anda senang nggak melayani orang? Anda senang nggak membantu orang? Anda senang nggak membuat orang maju? Anda senang nggak membuat orang bisa? Nah, kalau Anda nggak, misalnya tipenya adalah, wah kalau gua begitu nanti istilahnya gua rugi dong waktu gua tenaga. Lah, Anda cocoknya jadi pedagang. Kalau Anda masih melihatnya untuk rugi, Anda dalam pemberian itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Maksudnya kan Anda bisa memberikan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Nanti ya maksudnya. Nah, dari situ Anda bisa melihat. Nah, kira-kira sekarang kita lihat dulu. Coba karakter Anda gimana. Jadi langsung kontekstual. Karakter enggak kan ada anunya. Tapi minat sama hobi itu sama nggak sih, Pak? Itu bagus pertanyaannya. Hobi dan minat
saya mau masuk ke dalam hobi dulu ya definisinya. Hobi itu adalah sesuatu aktivitas yang berbeda dari apa yang Anda wajib lakukan tiap hari. Itu namanya hobi. Nah ini pertanyaannya adalah kenapa Anda butuh hobi? Hobi itu adalah cara otak Anda istirahat dari kejenuhan. Orang bilang bahwa ya kalau mau istirahat adalah tidur. Enggak. Misalnya Anda pekerjaan Anda itu adalah sebagai administrasi lah apalah ya di depan komputer terus. Otak Anda kan Anda pacu di situ. Bayangkan, saya mau contohkan misalnya ini. Ini otak Anda. Kalau Anda bekerja dengan komputer terus, yang dikembangkan atau yang kayak istilahnya di kompa itu adalah yang disuruh kerja adalah aspek sini. Jenuh dia kemudian, ada batasnya kan. Misalnya segini batasnya. Nah, dia mencapai segini. Ketika Anda istirahat, sebenarnya dia resting sendiri ketika Anda tidur gitu. Tapi Anda juga bisa melakukan ini yang lain untuk membuat supaya dia tidak jenuh, dan ini turun. Melakukan sisi yang sini. Ini yang disebut hobi. Contohnya misalnya, gua main gitar dulu Ngerti ya? Ini yang bukan sebagai karir oriented, tapi artinya adalah pekerjaan lain yang membuat yang kejenuhan ini turun. Ini kan yang dipakai. Nanti setelahnya dia akan ketika udah selesai, ini udah turun, anda udah lihat bahwa ini, Anda merasa kan, ini kayaknya gue udah gak jenuh, gue lanjut kerja lagi. Nah hobi itu definisinya. Jadi ini pertanyaan bagus menurut saya. Pertanyaannya Anda bagus sekali, tapi saya mau menjawabnya begini. Maksudnya gini loh, kenapa saya bilang bagus? Anda nggak akan bisa mencapai titik maksimum dari pekerjaan Anda kalau Anda nggak punya hobi. Itu maksud saya. Anda harus punya hobi. Ya, yang terbaik sebenarnya sih artinya adalah ketika hobi dengan apa yang Anda lakukan itu adalah sejalan. Tapi kan bisa juga enggak. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya Anda senang main catur, misalnya, tapi pekerjaan Anda misalnya adalah seorang praktisi pendidikan psikologi gitu kan, itu nggak nyambung. Tapi artinya adalah supaya Anda bisa perform maksimum di pekerjaan Anda, maka Anda membutuhkan hobi. Karena kalau Anda melakukan suatu aktivitas untuk jangka waktu yang panjang pasti jenuh. Jadi jawabannya adalah tidur aja. Kalau tidur, kebablasan Anda. Ya, Anda bisa mengembangkan aspek lain. Jadi hobi. Nah, kalau Anda tanya hobi sama minat itu sama atau beda gitu ya? Hobi memiliki kecondongan dieksekusi. Minat, ya bisa jadi Anda berminat tapi nggak dieksekusi. Dilakukan. Kalau Anda eksplor mungkin minat Anda banyak, tapi kan nggak semua Anda lakukan. Mungkin Anda nggak punya sumber dayanya, mungkin Anda nggak punya waktunya, ya. Tapi kalau hobi pasti Anda lakukan. Maksudnya lebih besar kemungkinan dilakukan. Nah jadi ya minat itu dan karakter yang kalau bisa sejalan, karena kemampuan itu bisa didevelop setelahnya.